warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Tamami dengan NPM CA22110067. Di sini saya akan menjelaskan materi berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada berpikir sistematis. Berpikir sistematis adalah pendekatan yang terstruktur dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, individu sering dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dalam konteks pekerjaan, keuangan, maupun hubungan pribadi. Dengan menerapkan berpikir sistematis, seseorang dapat mengidentifikasi masalah secara jelas, mengevaluasi berbagai alternatif, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mencapai hasil yang lebih baik, tetapi juga memungkinkan individu untuk belajar dari pengalaman sebelumnya, sehingga meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan di masa depan. Dengan demikian, berpikir sistematis menjadi keterampilan yang sangat berharga yang dapat dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan belajar dari pengalaman. Berpikir sistematis memungkinkan seseorang untuk belajar dari pengalaman yang telah dilalui dengan menganalisis hasil keputusan yang diambil. Proses ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan, sehingga individu dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dengan demikian, kemampuan untuk belajar dari pengalaman meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan menciptakan siklus pembelajaran yang berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan diri dan responsivitas terhadap tantangan yang akan datang. Peran dalam pengambilan keputusan kelompok. Penting dalam pengambilan keputusan kelompok dengan memberikan struktur dalam diskusi dan memastikan semua aspek relevan dari masalah diperhitungkan. Dengan pendekatan ini, kelompok dapat bersama-sama mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, yang membantu menjaga fokus selama proses pengambilan keputusan. Berpikir sistematis mendorong kelompok untuk mengevaluasi berbagai alternatif secara komprehensif, sehingga meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat kerjasama komunikasi antar anggota kelompok. Analisis resiko dan manfaat. Analisis resiko dan manfaat merupakan aspek penting dalam berpikir sistematis yang membantu kelompok dalam mengevaluasi setiap alternatif keputusan yang dihadapi. Dengan melakukan analisis ini, kelompok dapat mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin timbul dari setiap pilihan, serta manfaat yang dapat diperoleh. Proses ini memungkinkan anggota kelompok untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berbasis fakta, sehingga meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Selain itu, dengan memahami resiko dan manfaat secara menyeluruh, kelompok dapat merancang strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan, tetapi juga aman dan berkelanjutan. Pengambilan keputusan yang adil, yaitu 1. Partisipasi anggota, di mana berpikir sistematis memastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk berkontribusi sehingga semua perspektif dapat dipertimbangkan. 2. Objektivitas. Pendekatan terstruktur membantu dalam mengevaluasi argumen secara objektif, mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. 3. Pengurangan konflik. Dengan melibatkan semua anggota, potensi konflik yang tidak perlu diminimalkan, menciptakan suasana diskusi yang lebih harmonis. 4. Rasa hormat dan kepercayaan. Proses yang adil meningkatkan rasa saling menghormati dan kepercayaan antar anggota, yang penting untuk kerjasama yang efektif. 5. Komitmen terhadap keputusan. Ketika semua anggota merasa terlibat, mereka lebih cenderung mendukung dan berkomitmen terhadap keputusan yang diambil, meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi. Implementasi yang terkoordinasi. Implementasi yang terkoordinasi adalah langkah penting dalam pengambilan keputusan kelompok yang didukung oleh berpikir sistematis. Setelah keputusan diambil, pendekatan ini membantu dalam merencanakan dan mengorganisir langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dengan adanya koordinasi yang baik, alokasi sumber daya, penugasan tugas, dan pengaturan waktu dapat dilakukan secara efisien, memastikan bahwa semua anggota kelompok memahami peran mereka dalam implementasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka selama fase ini sangat penting untuk mengatasi potensi hambatan dan memastikan bahwa semua pihak bergerak ke arah yang sama. Dengan demikian, implementasi yang terkoordinasi tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan, tetapi
tetapi juga memperkuat kerjasama dan komitmen di antara anggota kelompok. Peran dalam pengambilan keputusan organisasi. Dalam konteks organisasi, setiap anggota memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang sistematis. Setiap individu membawa perspektif, pengalaman, dan keahlian yang dapat memperkaya diskusi dan analisis masalah. Pemimpin organisasi berperan sebagai fasilitator, memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi. Anggota tim diharapkan untuk aktif berkontribusi dengan memberikan masukan yang konstruktif dan berbagi informasi yang relevan. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai peran ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan komitmen terhadap hasil yang dicapai. Dengan demikian, pemahaman yang jelas tentang peran masing-masing dalam pengambilan keputusan organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan budaya kerja yang efektif dan harmonis. Peningkatan kualitas dan transparansi. Peningkatan kualitas dan transparansi adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan organisasi yang efektif. Dengan menerapkan berpikir sistematis, organisasi dapat memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara jelas dan terukur. Transparansi memungkinkan anggota organisasi memahami dasar keputusan yang diambil, meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi. Fokus pada kualitas membantu mencapai hasil yang lebih baik dan konsisten. Dengan mengedepankan kedua aspek ini, organisasi menciptakan budaya akuntabilitas, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan reputasi organisasi. Kesimpulannya adalah, berpikir sistematis merupakan pendekatan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Dengan memanfaatkan analisis yang terstruktur dan evaluasi yang mendalam, individu dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Di tingkat kelompok, kolaborasi yang didorong oleh berpikir sistematis meningkatkan kualitas keputusan melalui kontribusi beragam perspektif. Sementara itu, organisasi yang menerapkan pendekatan ini dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan, serta membangun budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mengadopsi berpikir sistematis tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga memperkuat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pengambilan keputusan dengan menggunakan berpikir sistematis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.